Ada begitu banyak doa, cita-cita, keinginan yang kabarnya justru dikabulkan, diijabah di kala pandemi ini. Seperti apa doa atau keinginan itu? Kita bahas di Gulali edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sahabat-sahabatku, saudaraku, tetap semangat ya. Iya, pandemi belum berhenti. Ya, grafiknya kasus corona ini tetap meningkat, meskipun sudah sedikit, tapi tetap dan cenderung tetap meningkat. Ya, saya pribadi mengucapkan ya duka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk ya masyarakat umum, juga tenaga medis yang mungkin itu adalah saudara Anda, sahabat dekat Anda, ya. Semoga beliau-beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan, dan Anda yang ditinggalkan lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih semangat lagi untuk menatap masa depan yang insya Allah lebih cemerlang. Semangat ya. Oke, ngomong-ngomong tentang harapan, cita-cita, impian, atau dirangkai semuanya itu menjadi doa, ya. Katanya banyak yang dikabulkan justru di pandemi ini. Seperti apa itu? Apakah ada doa Anda yang dikabulkan ketika pandemi ini? Dikabulkan justru ketika masa pandemi corona ini. Ini adalah Gulali, gurauan lamunan liar saya, hasil dari ngobrol dengan teman, dengan sahabat, dari dengar cerita orang lain. Apakah ini doa-doa Anda yang dikabulkan, doa ataupun impian Anda yang dikabulkan ketika pandemi? 1. Meninggal tanpa harus merepotkan orang lain. Ya, saya sendiri ada seorang teman, sahabat, bisa juga dikatakan guru. Beliau teman ngobrol, diskusi, bisa juga berbagi, sharing ilmu, ya. Ada juga petuah-petuah di situ, tapi gurauan recehan juga ada juga di situ. Dan beliau meninggal dengan status terakhir positif corona. Ya, meski dengan mungkin ada riwayat sakit ABC, ya status terakhir adalah positif corona. Mau nggak mau, yaitu tadi, meninggal dari mulai proses memandikan, mengkafani sampai dengan pemakaman harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangankan orang lain, keluarga sendiri pun tidak perlu repot, ya. Dan setelah beliau dimakamkan, jelang beberapa hari kemudian kami ngobrol tentang beliau orangnya baik, dan salah satu sahabat saya itu nyeletuk semasa hidup beliau ini pernah cerita, pernah nyeletuk ngomong, saya pingin kalau besok meninggal nggak ngerepotin orang lain, nggak ngerepotin orang banyak. Nah, jadi Allah, Tuhan memiliki rumusan terindah dalam mengabulkan doa hambanya. Beliau meninggal dengan keadaan status terakhir corona, COVID-19, positif, dan akhirnya harus dimakamkan tanpa merepotkan banyak orang. Bukankah itu doa? Bukankah itu suatu harapan, cita-cita yang dikabulkan Tuhan? Oke. Yang kedua, nah, cuti kerja.
Siapa sih nggak pengen cuti kerja dalam waktu yang lama? Selama ini mungkin Anda berpikiran, wah cuti kerja cuma 2 hari, cuma 3 hari, apa itu? Dan ternyata ketika pandemi ini, Anda bisa cuti, bahkan tanpa harus izin cuti, mungkin diliburkan dalam waktu yang cukup lama. Saking lamanya nih, maaf, sekali lagi maaf, mungkin diliburkan selamanya atau dirumahkan. Ya itu tadi, lagi-lagi mungkin Tuhan punya cara tersendiri dalam mengabulkan doa hambanya. Ada dulu request atau punya impian libur yang lama, cuti kerja yang lama, akhirnya ya sekarang dikabulkan. Sama halnya poin 3 ini, libur sekolah. Buat saudaraku, buat adik-adikku yang di bangku sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK, maupun Anda yang berstatus berlabel mahasiswa, baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa abadi, mahasiswa lama, sama dengan halnya saya dulu. Kadang ada bosen gitu, pengen libur lama. Dan ternyata mungkin doa Anda, cita-cita Anda itu dikabulkan ketika pandemi ini. Liburnya agak lama. Saking lamanya nih, akhirnya nggak masuk-masuk kan. Ya, mungkin dikala waktu kejenuhan Anda dulu ketika belajar di sekolah, Anda juga terbesit, aduh kenapa sih nggak belajar dari rumah, terus tugas dikumpulkan gitu aja. Nah ini juga kan akhirnya terjadi. Belajar dari rumah, daring, online. Tugas pun kadang dikumpulkan lewat online. Diambil lewat online, kemudian dikumpulkan online, sekolah pun sekarang online. Mungkin itu juga menjadi doa atau impian, cita-cita Anda. Ketika masa yang lalu jauh-jauh sebelum corona, akhirnya Tuhan kabulkan ketika masa pandemi ini. Yang keempat, nah ini dia. Family time, waktu dengan keluarga lebih lama, lebih optimal, lebih maksimal. Karena mungkin menyangkut nomor 2 tadi, kesibukan kantor, kesibukan kerja, tuntutan pimpinan, Anda harus banyak sekali lembur, ya bahkan mungkin nggak pulang, harus nginap, ini itu. Dan akhirnya dengan masa pandemi ini, waktu dengan keluarga lebih lama. Mungkin Anda bisa merasakan itu. Bisa lebih lama dengan putra-putri Anda, baik yang masih kecil maupun yang udah dewasa, bisa bersendal gurau atau mungkin main game bareng. Justru bisa Anda rasakan ketika masa pandemi ini. Ya kan? Kemudian yang kelima, nah, bisa istirahat total ketika sakit. Mungkin dulu ketika mungkin Anda sakit, ya. Semua orang pasti pernah mengalami sakit nih. Nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna. Pernah sakit, ketika Anda sakit, Anda ingin istirahat, baru itu ada yang datang. Karena apa? Ya kita makhluk sosial. Di luar sana saudara-saudara kita, terlepas dari saudara atau bukan, kita punya sahabat, punya teman kantor, akhirnya mengunjungi kita, tilik karena kita sakit. Akhirnya pun kita kurang bisa beristirahat secara total. Nah waktu itu mungkin Anda terbesit, aduh besok-besok kalau misalnya sakit bisa nggak ya untuk bisa istirahat total. Nah akhirnya Tuhan ijabah, Tuhan kabulkan doa itu di kala pandemi ini. Terlebih, maaf, Anda berlabel atau Anda, teman Anda yang saat ini mungkin berlabel sebagai OTG, orang tanpa gejala. Tetap sehat, tidak sakit, tapi karier membawa virus. Harus istirahat total. Ataupun Anda yang dengan status positif corona, Anda pun harus dirawat, Anda harus istirahat total. Harus isolasi, baik itu isolasi mandiri atau di tempat yang disediakan oleh pemerintah, oleh pejabat setempat. Total. Ada yang berani mengunjungi? Ya terlepas berani atau enggak, tapi itu aturannya, dan mungkin itu jadi doa kita dulu.
kita pengen istirahat total. Ya, lagi-lagi Tuhan punya rumusan terindah dengan melabeli kita sebagai OTG itu tadi, akhirnya kita bisa beristirahat dengan total. Yang keenam, berkurangnya kebisikan, keramaian, baik dari kota, ya, kota besar, dari kota maupun sampai dengan pedesaan atau tempat wisata. Ada tinggal di kota, di tempat strategis, sama juga ada di tempat strategis di sebuah misalnya pedesaan pun, namun di tempat tinggal Anda itu adalah tempat strategis, jalan strategis menuju sebuah tempat wisata. Apalagi 24 jam. Jadi keramaian ini, kendaraan lalu lalang, weng gitu kan, nggak pernah berhenti. Nah, di situ Anda punya doa, impian atau terbesit. Kapan dia bisa tenang, nggak rame kayak gini, jalan kok nggak ada habis-habisnya rame. Tuhan kabulkan doa Anda ketika pandemi ini. Atau Anda merasakan Anda tidak pernah ingin seperti itu, ya, tidak pernah terbesit punya impian seperti itu. Namun ternyata kota, baik kota maupun tadi tempat menuju wisata tadi sepi, Anda tidak pernah terbesit seperti itu. Bisa jadi ini adalah doa dari tetangga-tetangga Anda. Tetangga Anda cuma satu, enggak kan? Mungkin banyak sekali yang berharap seperti itu. Jadi doa berjamaah, doa kembar terwujudkan di kala pandemi ini. Dulu mungkin di kota besar nunggu lebaran bisa sepi. Namun ketika pandemi ini hampir semua tempat wisata kota sepi kan. 7. Nah, memiliki usaha atau pekerjaan baru. Jauh sebelum corona, Anda mungkin juga itu tadi bosen dengan kerjaan yang sekarang, pengen memulai, atau Anda bekerja di tempat lain, di tempat orang, namun Anda berpikiran, enak pengen usaha sendiri. Nah, justru akhirnya Tuhan kabulkan doa Anda, impian Anda itu ketika pandemi ini. Terlepas dari Anda karena poin 2 tadi, ya, poin 2 tadi kan dirumahkan, cuti, namun karena dapur harus tetap ngebul, ya, harus bisa tetap keluarga, ngasih makan keluarga, Anda harus survive. Jadi akhirnya nyari kerjaan sana sini, terus nyari tetap semangat, atau akhirnya menciptakan peluang pekerjaan sendiri. Secara nggak langsung doa Anda dikabulkan. Terlepas itu mudah atau tidaknya, itu dikabulkan ketika pandemi ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat, beberapa hari lalu itu saya sempat mendengarkan atau melihat channel beliau di AA Gym bercerita apa ciri khas, ya, apa ciri-ciri kita akan memiliki sandal baru. Kalimatnya nggak seperti itu sih, saya lupa, intinya seperti itu. Apa ciri-ciri kita memiliki sandal baru? Tahu? Nah, sandal kita yang kita gunakan saat ini itu hilang. Nggak mau kita punya sandal baru. Kita kembalikan ke itu tadi, pekerjaan ataupun usaha. Ya, kita akan memiliki pekerjaan baru, kita akan memiliki usaha baru. Mau nggak mau pekerjaan lama kita itu hilang. Ya, sama dengan halnya yang saya rasakan. Usaha yang saya rintis dan berjalan selama 7 tahun, 5-6 bulan sebelum puncaknya grafik peningkatan kasus COVID-19 ini, ya, 5-6 bulan sebelum ini naik, usaha saya di sini nih, usaha saya terpaksa bangkrut. Serius? Iya, dikuat-kuatin, tetap tidak kuat, biaya operasional tetap tinggi dan nggak bisa, akhirnya mau nggak mau ya
bumi hanguskan. Ya, dengan itu tadi cerita yang sandal itu tadi dari Agim, alhamdulillah saya bersyukur. Kalau misalnya usaha saya itu masih berjalan dengan kondisi pandemi seperti ini, kita akan selalu karena usaha saya ini pelayanan publik, bisa jadi bertemu banyak orang, ini OTG apa enggak, risau, gelisah terus gimana karyawan, seperti itu. Saya ambil positifnya aja. Dan untuk usaha baru, yaitu tadi, saya positifnya di situ. Dan sampai detik ini saya tetap semangat ingin, yaitu tadi, meraih sendal baru itu tadi, usaha baru. Tetap semangat ya untuk Anda-Anda yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Sampai detik ini, insya Allah, bismillah, kuat, semangat untuk mencapai itu. Kita harus sadar diri, yaitu tadi sendalnya harus hilang untuk bisa punya sendal baru. Kecil namun padat karya, padat makna. Matur nuwun, ada tambahan ilmu. Oke, dan yang ke-8, mungkin ada terbersih juga hal ini di benak Anda, pikiran Anda di lebaran-lebaran tahun yang lalu, lebaran-lebaran sebelumnya. Iya, nah, lebaran yang lebih hemat, fulus, irit, nggak repot. Ya, mungkin itu adalah doa Anda, doa kita semua. Karena memang lebaran 2020 ini, lebaran kemarin itu sangat jauh berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya. Pemerintah sudah melarang mudik, jangan mudik dulu. Ya, tidak hanya pemerintah, banyak ustadz, kiai juga menyarankan hal demikian. Jangan kita mendatangi tempat yang belum yang ada virusnya, jangan pula kita membawa virus untuk mereka. Jadi akhirnya lebaran di rumah aja. Karena ada satu hal tradisi itu, tidak tahu mungkin di tempat Anda beda dengan tradisi kami, tradisi saya itu ada tradisi, terlepas itu memberatkan atau tidak, itu menyiapkan uang 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an baru, lembaran baru. Untuk apa itu? Untuk angpau, sangu, kepada yang ditujukan untuk ponakan-ponakan kita, anak dari sepupu kita, ya ponakan juga akhirnya, atau mungkin Anda seorang kakek nenek harus untuk cucu-cucunya. Berapa banyak itu? Mungkin Anda merasa mungkin keberatan, mungkin merasa repot untuk harus menyiapkan itu semua. Akhirnya itu pernah terbesit gitu aja, dan akhirnya Tuhan kabulkan doa kita itu di pandemi ini. Kita lebaran di rumah aja, tenang, nggak bisa kemana-mana. Karena waktu lebaran kemarin memang itu mulai banyaknya kasus positif corona. Oke, yang ke-9, berhentinya request atau permintaan piknik untuk ditemani ke sana, ke tempat wisata itu, tempat wisata yang begitu. Karena mungkin Anda punya keahlian khusus di bidang itu. Anda orangnya suka traveling, tahu arahnya, tahu jalan, atau Anda juga bisa mengemudikan mobil dengan jenis atau varian apapun. Akhirnya saudara-saudara Anda yang memiliki kendaraan, udah kendaraannya dari aku, tolong anterin sana. Anda nggak bisa nolak. Ya, karena Anda sudah paham betul rute yang paling cepat, tempat yang paling indah di mana, untuk selfie asik di mana. Akhirnya Anda dimintain tolong terus. Ditolak. Gimana? Nggak ditolak juga. Gimana? Terus-terusan, dan akhirnya semuanya itu berhenti total di kala pandemi ini. Karena ya semua tempat wisata kan ditutup. Selain itu kita berpergian keluar kota, saat ini harus banyak izin. Anda harus rapid test dulu, punya izin untuk bisa ke kota lain. Bukan begitu, harus repot. Ya, semua tempat juga sudah disiplinkan. Lagi-lagi di situ tadi ada Satpol PP, ada bapak-bapak Polri, TNI membantu mendisiplinkan kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Kita dilarang untuk berkerumun, bahkan kegiatan baik itu organisasi atau apa itu nggak boleh lebih dari 20 atau 30 orang, dan itu pun harus berjarak minimal 1-2 meter. Kira-kira apa doa Anda? Ya mungkin ke-9 itu tadi mungkin yang baru terpikirkan di lamunan saya, lamunan liar. Bagaimana dengan harapan atau impian Anda? Ada banyak yang terwujud di pandemi ini. Wow, karena impian saya, impian Anda, atau impian orang di belakang Anda itu mungkin berbeda atau mungkin sama. Oh iya ya, ternyata aku dulu juga pengen kayak gitu, ternyata dikabulkan juga. Karena di dunia ini tidak ada yang kebetulan, saudaraku. By design, semua atas kehendak dan izinnya, atas ridhonya. Kita percaya itu. Dan dari situ kita mencoba untuk bisa menyemangati diri untuk mencari hal-hal yang positif. Ya paling tidak mungkin seperti gurauan dan lamunan liar saya kali ini. Jadi mencoba mencari impian atau harapan yang sempat kita lupakan itu, ataupun itu doa sempat kita lupakan, kita lalaikan, dan akhirnya malah Tuhan kabulkan ketika masa pandemi ini. Mencoba mencari hal-hal yang positif dari sebuah doa. Sebenarnya justru ribuan doa yang mungkin Anda panjatkan, yang mungkin teman-teman yang lain yang ya sekiranya dikabulkan juga di masa pandemi ini, bisa Anda kembangkan sendiri. Setelah ini mungkin bisa Anda cerita dengan orang-orang di sekitar Anda, di samping Anda saat ini itu bisa Anda cerita. Iya ya, apa cita-citamu, apa doamu yang terkabulkan saat ini? Cari aja. Cari sampai ketemu. Kita cari yang positif untuk bisa menyemangati kita menjalankan hidup ini. Ya harus kita terkekang dengan adanya pandemi ini. Kita bisa cari sesuatu hal yang positif untuk bisa menyemangati, menjadi bahan bakar, pembakar semangat kita. Oke, hanya itu aja dari saya. Share dan berbagi saya, mencoba mengupas doa atau harapan atau impian yang Tuhan kabulkan ketika pandemi ini, dimana semuanya pasti berbeda. Punya saya, punya Anda, punya saudara Anda bisa jadi berbeda. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kebenaran mutlak datang dari Allah SWT. Semoga kita bisa berjumpa di Gulali edisi berikutnya. Salam sayang saya untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.